Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Fitri Nur Hasanah. Saya dari kelas 11 TKJ. Di sini saya akan membahas materi tentang ragam aplikasi komunikasi data. Selamat menyaksikan. Pengertian komunikasi data. Komunikasi data adalah proses pengiriman dan penerimaan data atau informasi dari dua atau lebih alat, seperti komputer, laptop, telepon genggam, printer, dan alat komunikasi lainnya yang terhubung dalam sebuah jaringan, baik lokal maupun luas seperti internet. Efektivitas sistem komunikasi data tergantung 4 karakteristik yang mendasar, yaitu pengiriman. Sistem harus mengirimkan data ke tujuan yang sesuai. Data harus diterima oleh perangkat yang dimaksud atau pengguna dan hanya oleh perangkat atau pengguna. Akurasi. Sistem harus memberikan data yang akurat. Data yang telah diubah dalam transmisi dan meninggalkan sumber. Data yang tidak dikoreksi tidak dapat digunakan. Ketepatan waktu. Sistem harus mengirimkan data pada waktu yang tepat. Terlambatnya dikirimkannya data maka tidak akan berguna. Jitter mengacu pada variasi waktu kedatangan paket. Ini adalah keterlambatan yang tidak merata dalam pengiriman paket audio atau video. Selanjutnya ada komponen komunikasi data. Sebuah sistem komunikasi data memiliki 5 komponen, yaitu pesan. Pesan adalah informasi data untuk dikomunikasikan. Bentuk populer dari informasi termasuk teks, angka, gambar, audio, dan video. Pengirim. Pengirim adalah perangkat yang mengirimkan pesan data. Hal ini dapat berupa komputer, workstation, handset, telepon, kamera video, dan sebagainya. Penerima. Penerima adalah perangkat yang menerima pesan. Hal ini dapat berupa komputer, workstation, handset telepon, televisi, dan lain-lain. Media transmisi. Media transmisi adalah jalur fisik di mana pesan berjalan dari pengirim ke penerima. Protokol. Protokol adalah seperangkat aturan yang mengatur komunikasi data. Ini merupakan kesepakatan antara perangkat yang saling berkomunikasi. Tanpa protokol, dua perangkat mungkin akan terhubung, tapi tidak dapat berkomunikasi. Orang yang berbicara Prancis tidak dapat dipahami oleh orang yang berbicara bahasa Jepang. Kita lanjut ke komunikasi audio. Komunikasi audio adalah bentuk komunikasi yang dilakukan dan terjadi melalui media audio. Komunikasi itu sendiri didefinisikan sebagai suatu proses seseorang atau beberapa orang, kelompok, organisasi, dan masyarakat yang menciptakan juga menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan dan orang lain. Macam-macam audio pada komunikasi data. 1. Audio visual, perangkat sound system yang dilengkapi dengan penampilan gambar. Biasanya digunakan untuk presentasi, home theater, dan sebagainya. 2. Audio streaming, istilah yang dipergunakan untuk mendengarkan siaran secara live melalui internet. Berbeda dengan cara lain, yakni mendownload file dan menjalankannya di komputer kita bila mendownloadnya sudah selesai. Dengan streaming, kita dapat mendengarnya langsung tanpa perlu mendownload filenya sekaligus. Ada bermacam-macam audio streaming, misalnya Winamp, MP3, Real Audio, RAM, dan Liquid Radio. 3. Audio response, suara yang dihasilkan oleh komputer. Output, pembicaraan yang dihasilkan komputer untuk menanggapi input jenis khusus, misalnya permintaan nomor telepon. Audio oscillator merupakan produk dari perusahaan Hewlett-Packard. Yang pertama, produk ini digunakan oleh Walt Disney Studios dalam pembuatan filmnya yang berjudul Fantasia. 5. Audio modem reader, sebuah kartu plug-in untuk motherboard Intel yang membuat sirkuit audio dan atau sirkuit modem. AMR membuat fungsi-fungsi analog atau kode-kode yang diperlukan untuk operasi modem dan atau audio. Perangkat audio pada komunikasi data. 1. Audio codec.
melakukan fungsi kompresi sinyal audio untuk menghentikan bandwidth. 2. Audio controller melakukan fungsi kontrol terhadap pengaruh akustik yang tidak dikehendaki oleh speaker terhadap mikrofon seperti suara mencuit, echo, dan lain-lain. 3. Mikrofon dan speaker merupakan perangkat input atau output dalam sistem audio, sedangkan komunikasi audio adalah komunikasi yang dilakukan dengan menggunakan lambang verbal atau bahasa yang disampaikan secara lisan. Komunikasi video. Komunikasi video adalah sebuah alat komunikasi yang dapat ditangkap melalui visual atau penglihatan, atau singkatnya adalah sebuah alat komunikasi yang dapat dilihat oleh mata manusia. Komunikasi ini memungkinkan beberapa orang untuk bertemu pada saat yang sama tanpa mempedulikan tempat dan waktu. Manfaat komunikasi video. 1. Dapat digunakan untuk menyampaikan informasi tanpa harus bertemu dengan si penerima. 2. Dapat digunakan untuk berkomunikasi dengan orang atau beberapa orang dalam jarak yang jauh tanpa mengenal waktu. 3. Dapat digunakan sebagai media pembelajaran bagi guru dalam menyampaikan materi pelajaran. Bentuk-bentuk komunikasi video. 1. Gambar atau foto. Gambar atau foto adalah bentuk komunikasi video yang paling sering kita jumpai dan paling umum digunakan. Gambar atau foto biasanya dimanfaatkan dalam pembuatan iklan dan lain sebagainya. 2. Sketsa. Sketsa adalah komunikasi video dalam bentuk gambar sederhana atau bisa juga disebut sebagai draft kasar yang melukiskan gambar pokok tanpa detail. Sketsa juga bisa memperjelas sebuah pesan. 3. Diagram atau sketsa. Diagram atau sketsa adalah bentuk komunikasi video yang berbentuk gambar sederhana yang menggunakan garis dan simbol untuk menggambarkan struktur dari objek tertentu secara garis besar. 4. Bagan atau chart. Bagan atau chart adalah sebuah komunikasi video yang menyajikan ide atau konsep yang sulit sehingga lebih mudah dicerna oleh si penerima. Bagan juga dapat memberikan ringkasan butir-butir penting dari penyajian. 5. Grafik. Grafik adalah bentuk komunikasi video yang berupa gambar sederhana yang menggunakan garis, titik, simbol, verbal, atau bentuk tertentu yang menggambarkan data kuantitatif. Misalnya grafik tentang pertumbuhan. Komunikasi audio video. Pengertian komunikasi audio video atau biasa yang disebut komunikasi audio visual adalah proses atau hal yang disampaikan berupa informasi kepada orang lain yang berupa gambaran atau visualisasi sekaligus pendengaran atau audio. Jika begitu, maka komunikasi ini mengandalkan penglihatan juga pendengaran. Contoh komunikasi audio video. 1. Film. Film adalah sekumpulan gambar yang sudah diedit atau bisa disebut pram. Lalu semua pram itu digabung sehingga membuat gambar bergerak menjadi lebih hidup dan nyata. 2. Video. Hal ini sama dengan film, yaitu menggabungkan gambar-gambar berbeda agar bisa bergerak, namun yang membedakannya adalah kualitas juga durasi. Pesan yang disajikan di video adalah bisa berupa fakta, berbeda dengan film. Rata-rata menggunakan cerita fiksi sebagai jalan cerita agar lebih menarik. 3. Televisi. Televisi adalah alat penerima sinyal gambar sekaligus suara. Dengan mengubah sinyal radio menjadi gambar berupa video atau suara, yang mengirimnya adalah stasiun televisi atau yang bisa disebut dengan channel. Dan untuk channel bisa berupa gratis atau berbayar. Ciri-ciri komunikasi audio video. 1. Bersifat linier. 2. Menyajikan visual yang dinamis. 3. Digunakan dengan cara yang telah ditetapkan sebelumnya oleh perancang atau pembuatnya. 4. Merupakan representasi fisik dari gagasan real atau gagasan abstrak. Prinsip-prinsip komunikasi audio. 1. Kata-kata adalah simbol dari hal-hal nyata, tetapi bukan hal-hal itu sendiri. 2.
Arti letak dalam diri individu, bukan dalam kata-kata. 3. Semua hal mengalami perubahan, yang tetap adalah perubahan itu sendiri. 4. Hindari orientasi yang bersifat kaku. Media komunikasi adalah salah satu alat komunikasi yang dapat ditangkap melalui alat pendengaran. Contoh, telepon, radio, dan tape recorder. Audio dalam sistem komunikasi bercirikan video. Sinyal elektrik digunakan untuk membawa unsur bunyi. Isyarat analog. Isyarat analog bisa juga disebut isyarat kontinu karena bentuknya berupa gelombang yang kontinu yang membawa informasi dengan mengolah karakteristik gelombang. Media pengiriman data. Media pengiriman data dibagi menjadi dua, yaitu media yang terpandu dan media yang tidak terpandu. Media yang terpandu, kabel twisted pair, kabel berpasangan, ada yang pasangan tunggal dan banyak pasangan. Media yang tidak terpadu yaitu wireless. Media pengiriman data menggunakan medium udara sebagai media penyaluran sinyal elektromagnetik. Bentuk sistem komunikasi data: offline communication system, online communication system. Fungsi sistem komunikasi data yang efektif: 1. Memberikan informasi kepada orang yang tepat dengan tepat waktu. 2. Memberikan informasi atau data terbaru update. 3. Memungkinkan orang yang berbeda pada lokasi geografis berbeda dapat saling berkomunikasi transmisi dan mengubahnya menjadi suatu digital bitstream. 4. Destination atau tujuan: menangkap data yang dihasilkan oleh receiver. Sekian materi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata, salah bahasa, salah materi, karena manusia tidak luput dari kesalahan. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.